Baik, ketemu lagi dalam sesi ketujuh manajemen sumber daya manusia. Nah, hari ini Senin ya, 17 11 sesi ketujuh 17 November 2025, sesi ketujuh dari perkuliahan kita. Saya ingin sedikit mengingatkan pada teman-teman mahasiswa, jangan lupa mengisi diskusinya atau turut serta dalam diskusi. Juga demikian mengisi tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Dalam hal ini karena nanti hari Rabu saya akan coba minggu ini minggu ketujuh. Jadi kita tinggal 1 minggu lagi ke depan. Saya minggu ketujuh ini akan coba sweeping ke belakang dari apa yang sudah diisi oleh mahasiswa. Saya akan coba melihat lagi ada yang terlewat atau tidak dari proses kita 7 kali pertemuan ini atau 7 sesi pertemuan ini. Nah, untuk manajemen SDM ini sebenarnya sangat krusial untuk diketahui bersama ya, karena tentu saja ketika Anda masuk ke dalam sebuah perusahaan akan bertemu dengan Departemen Sumber Daya Manusia di mana mereka lah yang mengurus Anda di dalam sebuah perusahaan tersebut. Nah, saya pernah ada di posisi itu, tapi saya membantu pihak industri ya, pihak industri. Karena industri itu manajemen sumber dayanya besar ya, besar. Artinya bukan manajemen sumber daya besar, tapi pekerjaannya besar. Nanti saya coba sharing dengan Anda. Tapi saya mengatakan ada yang bagus di dalam Anda punya materi, Anda boleh baca-baca di sini ada sebuah jurnal saya lihat ya, yang menceritakan tentang pengembangan karir di dalam sebuah kinerja pegawai. Nah, saya tertarik melihat ini. Saya akan bahas sedikit bagaimana di dalam prakteknya nanti ketika Anda masuk ke dalam industri atau perusahaan jasa atau jenis-jenis perusahaan lain, Anda pasti ketemu dengan materi ini ya. Baik, kita mulai saja dulu untuk sedikit materi ini saya bahas. Di mana di sini ada tentang masalah yang disebutkan dengan peningkatan. Jadi ada bagannya nih. Saya tertarik dengan bagannya. Bagaimana sebuah organisasi karir atau pengembangan organisasi mengembangkan karir pegawainya ya, atau karyawannya, atau Anda sendiri mengembangkan karir Anda seperti apa sih dalam sebuah perusahaan. Tentu saja di antara kita pasti akan masuk ke dalam sebuah perusahaan, dan bagaimana Anda melakukan hal tersebut. Nah, bagian sumber daya manusia atau SDM yang tadi saya sebutkan, secara di sini disebut institusional, akan membantu Anda membangun karir di perusahaan tersebut. Artinya, saya pernah menyebutkan sebuah trik yang ada di perusahaan-perusahaan di Indonesia ya, rata-rata tidak pernah memuji karyawannya. Itu kan saya pernah sebutkan. Nah, itu kenyataan bahwa mereka tidak memuji Anda secara frontal, beda sama Barat. Artinya perusahaan PMA, modal asing itu kalau orang asingnya datang dia bisa puji Anda gitu. Kalau pekerjaan Anda bagus, tapi kalau kita enggak. Tapi di sini dengan sifat silentnya sebuah karir manajemen di dalam sebuah perusahaan yang cukup besar akan mulai mengembangkan karir dari para karyawannya. Bila karyawan itu mau mengikuti jenjang yang diberikan oleh para manajemen karir di dalamnya atau SDM di dalamnya. Nah, ada karir planning di situ.
yang harus diikuti oleh karyawan agar mendapatkan suatu nilai yang lebih baik dibanding sebelumnya ya. Ada sebuah cerita bahwa soal karir manajemen selalu mendorong karyawannya, ayo dong kuliah lagi. Mungkin ada di antara Anda ada yang didorong juga oleh sebuah perusahaan untuk ayo dong kuliah lagi supaya Anda itu memiliki potensi untuk dinaikkan karirnya ke level-level tertentu. Ini adalah dorongan dari soal karir manajemen di situ di dalam sebuah perusahaan. Seringkali kita mendapatkan proporsi itu di dalam sebuah tempat kerja. Mau nggak Anda berusaha lagi untuk mendapatkan karir yang lebih baik? Nah ini penting buat Anda ikutin agar nanti pada saat karir Anda mendapatkan posisi yang sesuai. Nah inilah yang menjadi sebuah contoh ya. Saya hanya membuatkan sebuah contoh saja bahwa oh iyalah pendidikan penting untuk Anda mencapai karir gitu ya. Di SDM juga sama seperti itu. Selain pekerjaan-pekerjaan yang lebih dikembangkan oleh Anda, seperti misalkan Anda dilatih untuk berkemampuan untuk manajerial atau memiliki kapasitas memikul tanggung jawab. Dengan apa? Dengan diberikan pekerjaan yang lebih, dengan apa? Diberikan tanggung jawab yang lebih. Ini akan menjadi penilaian pada masalah-masalah tersebut. Ya, saya pernah dengar dari seorang sukses di dalam perbankan. Saya tuh awalnya katanya tukang sapu di perbankan. Wah, saya sampai nggak ngerti gitu. Kok bisa you? Terus saya sekolah, saya ambil ekonomi sambil saya jadi tukang sapu. Wah, hebat sekali itu. Saya masuk ke situ sudah dipercaya. Setelah selesai kuliah, kemudian selesai kuliah dipercaya, naik peringkatnya. Karena saya sudah kenal banyak orang di dalamnya. Cerita-cerita saya akhirnya jadi manajer sebuah perusahaan perbankan besar. Dan luar biasanya adalah BUMN lagi gitu. Nah, saya kaget juga, oh kok bisa ya gitu ya. Tapi memang dia mengikuti manajemen itu. Hampir mustahil di otak saya juga mengatakan bahwa betul-betul dari Bang Sapu. Nah ini terjadi pada periode-periode tahun 80-an ya. Jadi mungkin tapi sekarang juga masih dipenuhi dengan hal tersebut kalau Anda mau memahami tentang instruksi dari karir manajemen. Kemudian ada kemampuan fungsional secara teknis ya, personalis mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan fungsional. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan fungsional seperti misalkan kalau di industri bagian produksi, pengecekan barang, pengiriman. Kesalahan sedikit dari hal tersebut saja akan menjadi kefatalan buat sebuah perusahaan. Makanya diberikanlah tugas-tugas bagi orang-orang yang mampu memiliki kemampuan secara fungsional teknis. Ya, dalam industri itu penting. Karena apa? Karena orang-orang teknis inilah yang memegang peran dalam sebuah industri produksi terutama ya. Selanjutnya beberapa hal dibahas tentang keamanan, kreativitas, otomatis. Itu juga penting ya. Jadi Anda pelajari dari ini cukup bagus saya pikir. Dan ini bisa dipakai ya untuk sebuah perusahaan ya, reliable lah buat saya ya tulisan ini. Jadi Anda bisa membaca lebih dalam lagi di dalam materi tersebut. Oke, nah saya tidak panjang lebarkan karena ini video pendek. Nanti Anda baca sendiri bagaimana sebuah penilaian dalam proses karir development, karir planning, karir goal, itu ada di sini ya. Oke, baik segitu saja dulu video pendek ini dan saya ingatkan diskusi yang masih terlewat atau tugas yang masih terlewat diselesaikan supaya nanti pada saat Anda di akhir-akhir tidak keteteran ya.
Saya akan coba hari Rabu minggu ini udah mulai menyisir ke belakang. Terhadap yang ketinggalan saya nilai atau terlewat, saya akan coba sisir. Baik, segini saja dulu video pendek ini. Tetap semangat belajar, smart dalam berpikir, sukses selalu buat Anda.